Ketika gunung menjadi emas, ketika tongkat menjadi ular, dan itu dikagumi oleh manusia, itu hanya karena manusia melihat itu spektakuler, sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Lah kalau masalahnya itu dianggap satu kemampuan di luar kemampuan manusia, mestinya menciptakan langit bumi juga di luar kemampuan manusia. Menciptakan burung juga di luar kemampuan manusia. Bahkan menciptakan diri kamu sendiri juga di luar kemampuan kita sendiri. Kita wujud bukan kehendak kita. Kita mati juga bukan kehendak kita. Wah, intinya cerita ngeten sing urut, intinya cerita sing urut mengke sak qadiyah, sak kisah mengke khatamaken sak kisah tenan. Intinya cerita ngeten, Fir'aun ketika masih dijaya dengan segala napa keangkuhane kebesarannya. Itu mendengar salah satu saran saking tukang ramal, saat ini ahli nujum. Ya Fir'aun, bahwa kamu itu seorang raja dijaya hebat sampai kuat. Tapi suatu saat kamu akan dihancurkan oleh seorang bayi dari Bani Israel. Fir'aun mimpi bahwa ada api saking dinasti Bani Israel yang membakar apa? Kerajaan. Hasil wala-wali cerita akhirnya Fir'aun gak kebijakan setiap bayi dari Bani Israel dibunuh. Itu kejadian pertama. Terus lewat kekuasaan Allah delalah Musa yang dilarungkan tenggene satu peti malah kesenengi bojone Fir'aun. Walhasil calon lawan ini malah dirawat teng keluarga besar apa? Fir'aun. Walaupun awalnya cerita walhasil Musa tumbuh besar terus ini anak raja yang beling ngoten iki. Beling nang tukaran di Jotos mati barang terus power beling. Ketika Musa tumbuh besar itu sesuai emosi anak muda itu dia sering tersinggung kenapa kaumnya dia jadi budak. Gini kok kaum Bani Israel. Kalau kaum Kiptia Mesir itu kalau dalam bahasa kitab-kitab itu disebut apa? Al-Kiptia. Makanya kalau di Inggris misalnya Egypt itu karena kayak Maria Al-Kiptia itu Mesir, Egypt itu. Kayak istrinya Nabi Maria apa? Al-Kiptia. Jadi kalau kelompok Fir'aun namanya Kiptia, kelompok Kipti. Terus kelompoknya Musa jenis Bani apa? Emosinya Musa itu sering meledak-ledak saat melihat kaumnya diperbudak. Nah, suatu saat ada kejadian seorang Kiptiyah tukaran kalian Bani Israel. Ini disebut Quran hadza min syi'atihi wa hadza min aduwi. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwi fa wakazahu Musa fa qada 'alaihi qala min amalis. Hasil karena Musa punya hubungan emosional dengan kelompok Bani Israel, kaum Kipti itu dijotos terus mati. Mati dia wedi karena itu akan menyinggung, akan memantik kemarahan Fir'aun. Musa minggat teng satu teritorial yang sudah tidak teritorialnya Fir'aun. Ini itu teng Madian. Ini penting kalau ceritakan. Makanya kalau cerita tengah Jimriki bahwa hukum internasional tentang teritorial itu sudah kuno. Fir'aun apapun angkuhnya itu tidak akan melewati batas teritorial kerajaannya. Sehingga ketika Musa minggat, Musa minggat kemudian dia sampai pada batas wilayah Madian. Pulau Balen ini. Hukum teritorial, Hukum teritorial itu kuno sekali, sudah lama hukum teritorial. Jadi Fir'aun itu apapun angkuhnya, apapun hebatnya itu sadar dan tetap pakai hukum teritorial. Jadi di luar teritorialnya dia tidak akan mengejar. Musa tawat jahatil ko'anomo Madian. Dia lari sampai ke wilayah Madian. Ini itu wonten cerita tentang Quran. Kemudian dia ketemu dua gadis sing wajadan min dunihum ra'ataini napa tadidan qala ma khutbukuma qala ta'ala nasfi hatta isbira ri'u abuna syekhum kabir terus faqala huma sumata ila itu. Kemudian lewat gadis itu Nabi Musa dipertemukan dengan Nabi Syuaib. Ketika Nabi Musa cerita asal mula dia minggat, kenapa melarikan diri dari Mesir, jawab Nabi Syuaib qala la takhaf najau minal qaumin. Kamu tidak usah khawatir, kamu itu dalam teritorial yang aman, kamu tidak akan dikejar Fir'aun. Itu menunjukkan bahwa dalam tradisi kuno sekalipun itu menwonten tradisi apa? Teritorial. Jadi kalau yang ada tidak wilayahnya ya sudah. Akhirnya Nabi Syuaib, ini gue sing cerita Quran, ini uridu an unkihaka ihgabnata ya hada ini ala antak jironi tamanya apa? Ijat. Walhasil akhirnya Nabi Musa jadi mantune Nabi Syuaib.
Ya. Ketika sudah 10 tahun mengabdi Nabi Syuaib, amal berdua untuk Pak anak ini. Jadi kayak santri, modal dengkul terus untuk nyinyir. Terus Nabi Musa ingin kembali ke Mesir. Dia ingat bahwa kaumnya tertindas. Dia secara emosional ingin menyelamatkan kaum Bali. Pas menuju Mesir niku dengan keluarganya gitu. Ini anak tuh nopo jadi fituri nopo. Narokola li ahlihim kutu ini anak tuh narol ahli adik menabi kobatin aw ajidu ala nari nopo. Walhasil melihat satu cahaya, kemudian dia dapat wahyu. Ketika dapat wahyu, terus dia mau menghadap Fir'aun. Dia Nabi Musa punya problem. Ini cerita basaria. Saya sama ngerti bahwa proses dakwah itu memang penuh dengan basaria. Nabi Musa menghadapi problem bahwa lesannya dia itu susah. Berkopelo. Musa kiri bubudik. Jadi umur 4 tahun, 3 tahun bubudik. Senengannya jambak jenggote Fir'aun. Wajah baru mantel loh. Nah tapi bojone Fir'aun kalah dari seneng qurratu ainili walak la taqulu asa ayan fa'ana anak tadi apa nama? Parah. Sosial Fir'aun curiga. Masih alami caci jambake gak wajar. Tidak jambak itu gote Fir'aun. Mau mantel ya bayine Musa juga gede. Nganti dadi nabi ya gede. Niku akhirnya Fir'aun kondon bojone. Ngene kowe amen bela Musa. Saiki dites. Jadi jembake jarak kok alami caci. Akhirnya dites apel ambek geni. Nggih, wong apel dibanding apa? Wawa geni bara api. Niku cerita tentang tafsir sadare Musa wis nalur milih apel. Wong apel gak mbek bara apa? Api. Tapi kalian Jibril tangane Musa dialihkan milih bara api terus dimut. Akhirnya ilate apa? Lidahnya terus pelo. Terus akhirnya bojone Fir'aun telan wong apel mbek geni milih apa? Geni wong jenenge bocah. Lah ngono jambat digotem yo bocah. Wong nyatane apel mek geni milih apa? Ngene roken ape dihukum mangan geni lho. Berarti bukti gak waras. Itu dites. Nah ternyata kejadian di masa kecilnya itu punya efek sampai Nabi Musa ketika nerima risalah. Sebab itu Nabi Musa maserta mengiran Pak Arsil Nawa ila Harun. Makanya terus Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Wahlul kula aturimu dari panjenengan 'uqdatan ing kesulitan, satu bundelan, satu problem min lisani saking lisan ingsun. Yaqahu qauli. Kok kula nak dadi kiai dadi mubalek kok pelo iku ora ono. Dadi mubalek pelo ya Nabi Musa. Dadi piye lah saking pelone dekne sadar karena lesane pelo matur teng pangeran wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma yarid ayusat diguni ini akhafu ayyukat satu-satunya nabi sing iso dadekno dulure Nabi Musa. Jadi ngajakno proposal piye supaya dulure dadi napa nabi. Mana ning ketika ulama wong manjane pangeran Musa. Nabi Musa mulai cilik sampai tua itu uripe kok men protes sampai pangeran. Tapi karena tingkat kemanjaan yang tinggi karena cintanya sama Allah itu semua protesnya Nabi Musa itu didengar. Termasuk marahi pangeran Gusti kula pelo kok pendakwah. Mbok ngomong sing ora pelo. Akhirnya Allah nuruti Nabi Harun sing afsahu minni lisanan gitu. Wah Nabi Harun sekarang diangkat jadi nabi. Nah, terus berdua menghadap Fir'aun. Lah berdua menghadap Fir'aun ini penting ya, pulau terang temriki dan berdua menghadap Fir'aun dalam semua Quran tidak tafsirnya ya memang Qurannya. Dan ini sampai harus ingat betul gitu. Ya, saya bersaksi bersumpah dan ini memang yang jadi ilmu Quran. Lainnya itu sudah ilmu klinik. Yang ini yang ilmu Quran. Dalam penjelasan Quran tidak tafsirnya sama saja. Kalau tafsir itu bisa subjektivitas mufassir, ya, bisa sepihak, bisa nisbiyah seorang mufassir. Dalam penjelasan Musa dengan Fir'aun yang dihikayakan Quran, sorikan ya, secara sorry eksplisit, artinya tidak ambigu, tidak. Iku Nabi Musa itu membawa satu bayina, satu argumentasi ilmiah. Jadi sama jangan bayangkan Nabi Musa langsung unjuk kekuatan lewat logika kados tongkat, kayak Harry Potter ini buat. Pertama murni pakai logika ilmiah. Ya Musa, saya ini Rasulullah min Rabbil Alamin. Ini dawai Quran bagi buatan tafsir. Jawab Musa, jawab Fir'aun, ma'alim tulakum min ilahin. Loh, kok ada Tuhan selain saya? Setahu saya yang jadi Tuhan itu saya, kata Fir'aun. Ma'alim tulakum min ilahin. Ana rabbukumul a'la, ya saya itu Tuhan tertinggi. Karena Nabi Musa
agak salah ya, dengan tanda kutip agak salah karena mensifati Tuhan hanya dengan istilah Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum mu'minin. Kan qala fir'aun wa ma rabbul alamin. Niku rumono tenan ben biar sampean tidak kembali ke masa-masa mukjizat. Bayang nanti tongkat Nabi Musa terjual, akhirnya berburu boleh tongkat. Santri-santri semua nang tirakat boleh tongkat Nabi Musa, boleh apik Sulaiman. Boleh kambing untuk kusumane Sunan sinten kali Jawa, boleh Istanbul. Waktu wong duwe sing asli. Wong kula nu kiai. Kula nu kiai rasional tafsir niku nganti sakniki sepureng golek ngoten. Wah, Gus najinan bodho kula tuku sak miliar. Sing teko niku sepeda motor aja duwe sak miliar. Nak omong penak. Wes maklan-maklan barang antik sing bilengno sirah. Mung kabare sing gagal jeneng jare wis tuku sambil ya. Dene numpake wis sepeda motor usilian ora jelas. Nah, ini saya cerita bahwa dialek yang dialami itu benar-benar hujah ilmiah. Satu dialek yang rasional. Qala fir'aun wa ma rabbul alamin. Terus jawab Musa, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum mungkin. Pangeranku iku Fir'aun sing mengerani langit mbek bumi. Jawab Fir'aun nek ma'alim tulakum min ilahin. Aku anggere esuk ngalor ngidul ngitan ngulon saroku dadi pangeran ya. Dene dunya pangeran ya. Aku ngitan ya ana pangeran, ngulon ya ana pangeran, dadi pangeran sing dijaya ya aku, sing dadi raja di raja ya. Sehingga argumentasi Musa itu tadi saya katakan agak salah dengan tanda kutip, belum bisa mematikan hujahnya Kemudian Musa nyusuli Rabbukum wa Rabbu abaikumul apa. Akhirnya Nabi Musa cara sepeda motor ganti gigi, ganti jurus. Pangeranku sing mengerani kuwe lan sing mengerani mbah-mbahmu dhisik. Fir'aun langsung terkesiap kaget. Semua pengawal Fir'aun yang di situ yang menyaksikan perdebatan itu kaget, terbelalak. Mereka baru sadar bahwa Fir'aun benar-benar tidak Tuhan. Karena kalau Fir'aun itu Tuhan, lalu Tuhannya banyak siapa? Berarti zaman Bayono radhi pangeran, musuh pangerannya lagi lahir saya. Itu tersinggung betul Fir'aun ketika Musa nganggo hujah Rabbukum wa Rabbu abaikumul pangeranku sing mengerani buyut-buyutku dhisik. Lah nek kowe saiki pangeran, berarti zaman buyut-buyut tempat duwe. Mulane terus Fir'aun murka qala inna rasulakumul ladzi ursila ikum lamat dua saya diam. Karena secara argumentasi ilmiah itu kayak betul. Kayak kalau Fir'aun itu Tuhan, harusnya babanya dulu itu lebih Tuhan. Atau kalau Fir'aun Tuhan, lalu siapa yang menuhani babanya dulu? Nah, sehingga gelagat iman para punggawa-punggawa Fir'aun sudah punya gelagat iman karena logika bahwa Fir'aun tidak Tuhan itu sudah jelas. Sekarang di majelis itu ya, sudah jelas bahwa Fir'aun itu tidak Tuhan. Paham ya? Tidak apa? Sama ramen bayano so tentang dari encounter masalah asos jadi itu. Lalu itu suratnya jelas sama tanggal kiai yang hafal Quran itu cerita awalnya begitu. Qala fir'aun wa ma rabbul alamin qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum mu'minin. Fir'aun masih dingin qala lil malaikati qalu ala tasam. Masih tidak emosi dia ketika dikatakan bahwa Tuhan itu yang menuhani langit bumi. Musa Fir'aun masih bersinggung. Langit bumi ndi? Saraku pangeran ya aku tak. Tapi ketika dikatakan bahwa Tuhanku adalah Tuhanmu dan yang menuhani mbah-mbahmu dulu, kakek-kakekmu, tentu menjadi logika bahwa tidak mungkin kalau Fir'aun itu Tuhan, mbah-mbahnya dulu berarti tanpa. Atau kalau Fir'aun itu Tuhan berarti mbah-mbahnya dulu, kakeknya Tuhan, neneknya tuh. Jadi kemana Fir'aun malah Tuhan junior kan? Gitu, malah Fir'aun harusnya Tuhan apa? Sebab itu Fir'aun tersinggung, langsung qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum biasa orang edan. Wah, ketika sudah emosi begitu, yes, ketika sudah emosi begitu, terus ada logika kroni. Ini bolak-balik kena kroni, kena pembisik. Nah, kena pembisik terus pakai logika itu. Atadaru Musa wa qawmahu liyufsidu fil ardi wa yadharu kawa'a. Ana sing bisiki meneh. Iki apa lituh ridana min ardina bisikrika ya Musa. Jadi pembisik itu pakai logika hukum sosial politik.
Setelah mereka terperangah ngakui kalau Musa ini sudah tidak mungkin Fir'aun tidak mungkin Tuhan ya. Dengan logika Rabbu abaikumul awal itu jelas Fir'aun sudah jelas tidak Tuhan, dia sudah gagal menjadi Tuhan. Dengan logika itu sudah jelas dia tidak Tuhan. Akhirnya para pembisik mengganti tema, bahasan dirubah. Ngeten dong Fir'aun. Jelas misi modelnya tadi. Ini kurang ujung-ujungnya itu dia ini kepengen jadi raja, jadi anak buah. Wah, dari Fir'aun ya rapi itu. Lah anak aku jadi anak buah, kowe anak buah. Nah ngono ayo cocokkan sepakatan ngusirmu Musa. Jadi dari logika kebenaran berubah menjadi logika sosial politik. Jika ada dari Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharuka wa masa jenengan tidak punya satu kebijakan yang menghempaskan Musa, menghancurkan Musa, karena potensi Musa ini menghancurkan kerajaan engkau. Wa alihatak dan ketuhanan. Gampangannya dengan tradisi argumen kayak ini, sampean bisa ketuhanan, sampean terancam, kekuasaan sampean ya terancam. Jaran Musa ya, Fir'aun ya itu. Lama terus takut dengan Musa, kowe gawe misi ini kira itu krijana min ardina bisikrika ya. Kowe ora dakwah Musa. Niatmu ya itu krijana min ardina. Bahwa kamu juga punya misi mengusir kita dari bumi. Walhasil langsung rubah total dari perdebatan ilmiah tentang ketuhanan menjadi masalah sosial politik. Sebetulnya sudah sempat kalah Fir'aun dan punggawa-punggawa kerajaan sudah sempat kalah. Itu sama persis yang dialami Nabi Muhammad. Ketika beliau dakwah, beliau ngajak paman-pamannya naik gunung semuanya, terus Nabi ngendikan, ya paman-pamanku, andaikan saya cerita bahwa dari batu ini keluar seekor kuda, apa engkau percaya? Mas jarobna alika Mas gue ngomong tidak masuk akal lah sepaku percaya karena kami tidak menyaksikan kamu berdus. Tapi ketika Nabi menghentikan bahwa sekarang saya memaklumatkan saya ini anak nazirul mubin, aku itu Rasulullah an-nazirul. Ya terus itu hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul. Akhirnya cara berpikir Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, nah aku ngakoni gue Rasul, podo karo aku jadi anak. Sudah akhirnya ragil ngakoni. Padahal sempat ngakoni majarubna alaika gazi. Berarti sejarah tentang Fir'aun terulang lagi zaman Nabi Muhammad. Perdebatan Fir'aun ini pula dengan Nabi Musa yang juga terjadi zaman Nabi Ibrahim. Sebab itu Nabi disyaratkan fatona. Ya sami yang dialami sami. Ketika Namrud tanya Nabi Ibrahim, pangeranmu sapa? Ya saya katakan tadi dengan tanda kutip Nabi Ibrahim belum bisa mematikan karena Nabi Ibrahim hanya cerita qala rabbiyal ladzi yuhyi pangeranku sing iso nguripno iso mate. Namrud terus qala ana uhi kok ana cuma ngono ya iso njupuk wong di penjara loro dijupuk sing sitok dipateni sing sitok dibeno lha iki tak pateni sing iki tak kei penguri jadi paham ya qala ana uhi wong iki sing kita tak pateni, sing kita tak paringi Akhirnya Nabi Ibrahim ganti cara sepeda motor, ganti persnel itu ganti logika. Fa inna wa ya'ti bisamsi minal masyriq, saiki fa'ti biha minal. Saiki ngene, pangeran kuwi sing menerbitkan matahari saka wetan marang kulon. Nek pangeran saiki kok kulon ngetak. Ya itu namanya fatona. Kowe nak pangeran matahari yang Tuhanku adalah yang menerbitkan matahari dari timur ke kalau kamu Tuhan sekarang dari barat ke timur, fabuital ladzi. Maka orang kafir ini secara argumentasi kamu. Bon itu perdebatan ilmiah. Ini kalau cerita biar Qurannya urut bahwa ini tidak tafsir, sudah saya katakan cerita saya tidak tafsir, masih bisori fil Quran, murni Quran. Lah setelah Fir'aun secara argumentasi ilmiah itu kalah, para penggawanya juga ngakui bahwa Fir'aun tidak mungkin Tuhan. Karena kalau dia Tuhan, lalu siapa Tuhannya nenek moyang mereka? Akhirnya terus ngambil teori sosial politik bahwa Musa dengan misi ini tentu mengancam kekuasaan Fir'aun. Akhirnya terus mereka sepakat piye carane ngalahno Musa. Nah, terus piye carane ngalahno Musa? Nah, zaman itu peraduan paling hebat urusan adu ilmu napa? Sihir. Ukuran kedikjayaan nganggo ilmu napa? Akhirnya wacana dari dialek ilmiah menjadi dialek klenik. Wajah adu ilmu napa?
gede. Nah karena Musa itu nabi dituruti oleh pangeran. Terus mulai itu terus tema menjadi tema kedikjayaan. Musa menunjukkan fa'al qa'asau fa'idha iya subhanum mubin. Mana za'ayadahu fa'idha iya bedaun apa? Nah, karena peralihan ke ayat-ayat yang sebetulnya tidak perlu. Ini yang salah paham. Karena peralihan ayat-ayat yang sebetulnya tidak perlu itu sudah dijanji pangeran. Sebuah ayat yang dipaksakan itu tidak akan menjadikan iman. Sebab itu ketika Fir'aun menyaksikan langsung fa'al qaum Musa asau fa'idha iya subhanum mubin. Ketika tongkat benar-benar jadi ular besar, Fir'aun ya tetap tidak iman. Ketika wana za'aya jauh fa'idha iya bedo'ulin nadirin, ya Fir'aun tetap tidak. Karena itu tadi, peralihan ke tema sihir itu sudah akal-akalan. Rekayasa Fir'aun nutup-nutupi kalah argumentasi ilmiah bahwa dia benar-benar tidak Tuhan. Makanya mungkin kapan-kapan nak ngaji simpat ayat itu, simpat ayat nama. Mungkin tak letakkan di ikhwan ini nak rasis memiliki terus pinter cerita bahwa qala rabbukum wa rabbu abaikumul apa. Semenjak itu Fir'aun marah terus muni qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamaj. Paham? Sebab itu ketika Fir'aun minta aneh-aneh tentang ayat yang aneh-aneh kasus tongkat menjadi ular dan sebagainya itu tidak akan menjadi iman. Allah itu punya sunnah, ya. Allah punya sunnah kalau ayat itu direkayasa itu tidak akan menjadikan iman. Ini yang disebut dengan Quran wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwal. Ini global ini. Ayat yang diminta-minta yang aneh-aneh itu tidak akan menjadikan iman. Karena cara Allah tenggene surat Isra atau surat Kahfi diterangkan wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwal. Wa atayna samudan naqatan syiratan fadzalamu biha. Wa ma nursilu bil ayati illa tahwif. Ngendikane Allah setiap ayat kebesaranku dan diminta sesuai selera manusia, maka itu hanya bukti bahwa aku akan ingin menyiksa. Misalnya kata pulau seorang mukmin percaya nak Nabi Muhammad Nabi dan gak ngenteni nak Nabi Muhammad itu waktu jadi emas, ngenteni nak Nabi Muhammad itu nyulap gunung Sofa Marwah jadi emas. Andaikan itu terjadi, itu tidak akan menjadikan iman. Kenapa Allah punya tradisi begitu? Ngendikane ulama-ulama tafsir. Ketika gunung menjadi emas, ketika tongkat menjadi ular, dan itu dikagumi oleh manusia, itu hanya karena manusia melihat itu spektakuler, sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Lah kalau masalahnya itu dianggap satu kemampuan di luar kemampuan manusia, mestinya menciptakan langit bumi juga di luar kemampuan manusia, menciptakan burung juga di luar kemampuan manusia, bahkan menciptakan diri kamu sendiri juga di luar kemampuan kita. Kita wujud bukan kehendak kita mati juga bukan kehendak. Sebab itu Allah juga menghentikan wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabatin ayatul liqaumi yuqinun wa tilafil laili wan nahar wa ma anzalallahu minas sama'i min rizqin fa ahya bihil arda ba'da mawtiha wa tasrifir riyahi ayatul liqaumi ya. Ternyata ayat-ayat yang dihitung Allah itu wujud kita ya di luar kemampuan kita. Ada burung ya di luar kemampuan kita. Penciptaan matahari langit juga di luar kemampuan kita. Harusnya itu sudah cukup sebagai ayat Allah. Kita tidak usah boleh ayat-ayat yang rekayasa cara berpikir kita. Ya, kita tidak usah cari-cari ayat yang menurut rekayasa pemikiran kita. Bahwa seorang nabi kudu duwe mukjizat tongkat jadi ulo. Nabi Muhammad dituntut Mekah jadi emas, Gunung Sofa Marwah jadi. Akhirnya Allah tersinggung. Karena cara Allah tanpa itu pun sudah sangat banyak bukti-bukti kekuasaan. Ini. Makanya menjadi naif ketika tanya ayat-ayat yang aneh-aneh menjadi naif. Nak tongkat jadi ulo gak masuk akal itu kan hanya karena kita tidak mampu menciptakan tongkat jadi ulo. Ya sama kita juga gak mampu menciptakan langit, kita juga gak mampu menciptakan bumi. Sama kita juga tidak mampu menciptakan Tapi kenapa yang langit bumi tidak menjadi ayat, yang terima tongkat jadi ulo jadi ayat?
Betapa naifnya cara berpikir demikian, paham ya? Betapa naifnya cara berpikir. Sebab itu tenggiri surat Baqarah diterangno inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan. Yang disebut ayat di situ ya yang kita lihat tiap hari, bahwa penciptaan langit dan bumi, perputaran malam dan siang, hembusan angin itu semua sudah menjadi ayat. Di situ sudah ada disebutkan ayat-ayat yang spektakuler kayak inqilabu atau subhanan, bahwa ayat itu tidak ada ayat-ayat yang spektakuler. Ini malah ketika Abu Yazid Al-Bustami, andai kan aku melihat surga, andai kan aku ketemu Nabi Fir, andai kan aku melihat arat, majada dari ke ala imani, bahwa itu tidak menambah imanku sama sekali. Karena dengan atau tanpa menyaksikan itu semua, yang saya saksikan sekarang sudah lebih dari cukup, paham ya? Bahwa mulai ini. Sebab itu dawai Abu Yazid Al-Bustami, andai kan saya melihat surga neraka, andai kan saya melihat arat, melihat apa saja, itu tidak menambah iman saya. Karena apa yang saya saksikan sekarang sudah sangat cukup untuk membuktikan bahwa hanya saya seorang manusia dan Allah adalah zat yang luar biasa. Mungkin tak kulon perasaan kulon itu mau ngerti langit bumi, ngerti alam budi maunya tidak sampai iman kita. Alam yang sudah kita saksikan ini sudah sangat cukup untuk mengatakan bahwa kita benar-benar tidak siapa-siapa, bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, bahwa hanya Allah yang maha. Karena bandingannya sama. Kue delok kenikmatan surga yang luar biasa, ujung-ujungnya kamu akan berdecak kagum, saya tidak akan mampu menciptakan. Sama sekarang kamu akan langit bumi, melihat langit bumi, kamu juga akan mengatakan saya tidak bisa menciptakan. Kue kok delok kedahsyatan rokok, kue ngerti, wah aku raiso gawe rokok kok panas. Ya sama, kita sekarang tidak bisa menciptakan sesuatu yang sedasar. Nah ini yang sesuai dawai Allah. Ya tanazzalul amru bainahunna li ta'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Bahwa kejadian yang terjadi di alam raya ini sebagai pelajaran, sebagai iktibar bahwa li ta'lamu supaya kamu tahu anna Allaha 'ala kulli syai'in. Paham? Ini bersamaan sambung kenapa? Ya, kenapa Fir'aun tidak iman saat melihat asa Musa subhan? Tongkat menjadi ular. Karena permintaan ayat yang aneh-aneh begini itu bukti dari awal sudah rekayasa. Sama seperti kaumnya Nabi Soleh minta supaya ada onta yang keluar dari bebatuan biar kelihatan dahsyat. Akhirnya Allah nuruti wa atena tamu dan tamu siratan fadalam. Ketika dituruti mereka pun tidak iman. Ya, kenapa? Karena minta aneh-aneh ini sudah bukti ta'anut, bukti brengkel. Cara wong Jawa, jo aneh-aneh bukti brengkel. Jika wong kawin ngoten lho. Angger kowe esuk rambut sediakno kopi jam itu tepat. Wabek tempe gorengan. Kowe berarti rasa yang aku. Jo aneh-aneh ini berarti rapati seneng. Wong jo aneh-aneh itu bukti rapati napa? Nah wong seneng gak ya apik ora ya. Ngono kok repot. Jadi ya itu makanya itu logika yang dipakai Quran, yang dipakai Tuhan tentang menganalisa manusia kerja aneh-aneh. Itu bukti rapati seneng. Padahal untuk senang Allah itu sesuatu yang mudah karena Dia Tuhan kita, Dia yang menciptakan kita, Dia yang menjadi kebutuhan. Jadi untuk mencintai Allah gak butuh aneh-aneh. Kayak pulau misalnya keramat, pulau ditawani keramat pengiran, itu pengen keramat orang. Cara pulau gitu keramat yang, soal buatan gitu. Mau pulau keramat gitu tetap pengiran jenengan, buatan keramat dia pengirannya tetap. Orang yang seneng keramat atau seneng keramat, gitu biasa mau keramat ya begitu, ya begitu. Pulau seneng bahwa jenengan tetap pengiran, kalau tetap kawulo. Lalu wiridane ngomong hati kondisi ilahi anta wa ana ya Allah. Menurut kita satu wiridan ya Allah anta wa ana wa ana. Itu sebab klimaks gitu. Tapi kan enggak paham kenapa wiridannya kok anta wa ana gitu apa? Wiridan anta wa ana apa? Wiridannya Abdul Qadir ilahi anta azizun bis sama. Anta wahidun bis sama wa ana wahidun. Ya itu begitu. Karena semua kejadian yang aneh-aneh yang menurut rekayasa kita ternyata hanya paksaan rekayasa kita. Tanpa kejadian yang aneh-aneh itu pun kita sudah menyaksikan betapa lemahnya kita. Mewujud kita tidak kehendak kita. Kita mati juga tidak kehendak. Dengan bukti-bukti itu harusnya sudah cukup. Kalau kita harus bertauhid, harus bersujud, harus bertasbih, bertakmir. Gak usah kan ini orang tongkat jadi ulo.
Kau sang tadi duit setambul, kau sang tadi di kelambi ontok, kusumo. Kalau nggak tadi kiri persangka atau dituduh atau dianggap membuat terserah istilah jenengan. Nganggo dianggap duwe ngoten niku sing golek iki kuat. Kulo tukune go sak miliar kulo terus dianggap kulo dari kelambi ontok semua dari pewaris tahta. Dari aku nak duit tak kena rasa tuku. Lah nak wis nganggo apa teramati. Hebatnya tembun rebutan di setambul dengan buatan catat pulau. Nah tambahan catat dari rezekinya dia mau urusan rezeki tapi orang urusan iman. Lo kalau sering ditakoi ya. Lo gus jenengan nanti ngoten tiang ngoten buatan gede. Lo nak dimani aku gede tapi nak urusan rezeki. Mangane kok kono. Kan. Namun ngoten kan kudu toleransi. Sesama kiai kan harus saling menghormati. Tak jadi kita sadar, adul setambul atau kan bukan jelas. Lah nanti ini yakin niku mandi mari rezeki jembar lah apa gue disimpen rezeki jembar dhewe. Nganti didol dene butuh duwe. Lah nek iku ndadekno rezeki jembar apa didol mesti malah disimpen. Nanti kalau ngerti jajai mana jenengan gadah iki rezeki jembar ngeten-ngeten. Mun tak diambak rezeki jembar. Oh dia rezeki jembar. Ya dari situ memang nice betulnya ya. Artinya dari segi tauhid itu masalah. Sama delok tengene cerita-cerita Abu Yazid Al-Bustami orang-orang sudah sampai ilmu hakikat itu begitu. Ya Allah, andai kan saya melihatlah aras melihat apa saja itu tidak menambah iman saya. Karena yang saya saksikan sekarang, sudah cukup, sangat cukup untuk mengikrarkan kami annaka ala kulli syai'in wa engkau adalah Tuhan. Nah, sampean takut, aku itu kan makom dulu, dan panjang kudu begitu, senengane kok makom-makoman. Memang begitu. Yaitu tadi, ketika Fir'aun dengan logika ilmiah sudah kalah, dia beralih ke logika yang rekayasa, yaitu temanya menjadi tema klenik, sahara, tukang sih. Sama seperti Nabi Muhammad, ketika logika bahwa Muhammad harus dibenarkan, mereka kalah. Kemudian pakai rekayasa aneh-aneh. Paling gak ngene lho, mat bukti nak kowe nabi ya kok kowe miber ning langit, engko terus mulai digandeng pangeran, terus pangerane maklumatno nak kowe aw ta'tiya billahi wal malaikati napa? Jadi ngaku pangeran sumbut temat terus teko garis mbek pangeran mbek malaikat terus diumumno di maklumat. Terus rekayasa aw ta'tiya billahi wal malaikati napa? Qabila. Aw yakuna laka baitum min zukhrufin aw tarqafis sama. Walan nu'mina liruqihi ka hatta tunazzila alaina kitaban. Ini lemah sing lapangan diseni wong akeh kowe muiber ilang terus teko nggo kertas, nah kertas iki ana mandat, nah kowe ora tuh. Terus jadi aneh-aneh. Akhirnya pangeran mari Nabi kul subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasul. Semua aneh-aneh. Niki nek dadi kiai diteror umat ora usah grogi. Dari jenengan dungane mandi, dupi dungane kula ngeten ora usah. Mandi ra urusan. Kulo mboten nggih kulo niku terkenal pinsuti mau mboten urusan. Darani wali, cek nabi, cek ulama, pokoke urusan pangeran kudu mbok sembah sama kompensasi. Sama pangeran nek jalukane aneh. Masalah pangeran gampang. Roh kekuasaan Allah dengan bukti sangat gampang. Kenapa kita bukti yang aneh-aneh? Lah nek wis jaluk aneh-aneh itu mesti parek ada. Nggih. Ngendikane ulama nek wis jaluk aneh-aneh itu mesti parek kalian napa? Ada. Ya dari jauh pengiran ayat Allah yang mesti dijaluk aneh-aneh mesti parah dia. Ini disebut wama nusilu bil ayat illa taswi. Satu ayat yang aneh-aneh itu hanya untuk peringatan. Jadi Allah memberi peringatan. Jadi artinya ya saat tongkatnya Nabi Musa itu jadi ulo, saat Nabi Soleh ngetokno onto waktu itu bukti bahwa Allah akan menghendaki azab. Wama nursil bil ayati illa tahwifa. Karena permintaan aneh-aneh dituruti dan mereka tetap tidak harusnya mereka sudah iman dengan tanpa itu semua. Mergo anane langit bumi kabeh bukti kekuasaane Allah Subhanahu wa taala. Iki jenenge wama nursil bil ayati illa tahwifa. Dimangke jenengan pelajari malih teng ayat wama mana an nursila bil ayati illa angkat dzabihal awal. Wa atayna samudan naqatan suratan fadlamu biha wa ma nursilu bil ayati illa tam. Mun kula terusaken.
Qala Fir'aun. Qala ngucap sapa Fir'aun. Amantum bihi qabla an adzana lakum. Amantum ana ta percaya sira kabeh, iman sira kabeh, ditahqiqil hamzaten wa idalisani ati alif. Bihi kelawan Musa. Kowe iku percaya saiki mbek Musa qabla an adzana dalam sedurunge yen to ngekeki weruh ingsun, ana yang ingsun laku maring sira kabeh. Inna hadza satamne iki Allah dirupane perkara sonatumu kang agawe sira kabeh. Gu ing hadza. Iku lamak proyektine mok rekayasa. Makar tumuhu kang gawe rekayasa sira kabeh gu ing ikhlas makar fil Madinah ing dalam kota. Mergo itu friji supaya musir sira kabeh menyang ikhlas Madinah ahla ing penduduke Madinah. Barang konten sihir dimenangkan oleh Nabi Musa, tukang-tukang sihir iman be Nabi Musa. Fir'aun ora kurang pasal. Lho kok ujuk-ujuk iman be Musa, jangan-jangan kalian bersekong kalau untuk mengkudeta kami. Jadi sangka logika kebenaran menjadi logika sosial politik. Ujuk-ujuk kok bersekong. Inna dalam makrum makar tumbuh fil Madinah. Fir'aun ora beto. Saya penduduk Madinah bahwa persengkongkolan ini untuk mengusir kalian dari tempat tinggal kalian. Itu krijuminah apa? Allah. Repot. Nyai pas-pasanan dari boleh pengaruh. Repot. Karena logika politik loh. Gak ono ba. Ramah besonggo jadi ngerayu. Ramah belum juga dari boleh utangan. Logika sudah berapa? Gak ramah dari berdurun. Ramah dari ngerayu kan repot. Mulai riyen nggih ngoten niku, satu logika kebenaran itu mudah dibelokkan oleh logika sosial napa? Mun tuwa tradisi ngoten niku. Dari nak lagi senang kiai sing pindut sapa niku nyonak ra ulama. Ana lagi ra seneng ulama dari perselingkuhan kekuasaan dan agama. Wah juga bahasane ekstrem. Mulai kok ora ono bare ngoten niku. Lan dadi kiai rasa ati lor, kula iki damai-damai mah ora urusan terus. Dan memang pun kuno ya itu tadi mulai dulu itu ada tradisi logika kebenaran gitu. Logika kebenaran kemudian dibunuh oleh logika sosial apa? Makanya kalau sampai nanti belajar Quran tamat hatam itu begitu ceritanya para nabi dulu itu pakai hujah ilmiah semua, pakai argumentasi ilmiah semua, lalu berubah menjadi logika kekuasaan, logika saling curiga itu kayak ini. Ketika adu ilmiah, Fir'aun kalah, nggak mau ngakui. Sekarang ada adu ilmu klenik. Adu ilmu klenik dituruti Nabi Musa kalah yang mau ngakoni. Jadi inna hadza la makrum makartumu fil Madinah litukhriju minha Allah. Nah, tukang-tukang sihir ujuk-ujuk iman di Musa, jangan-jangan dari awalnya sudah bersekong. Ini sebagian ayat malah lebih jelas lagi. Jangan-jangan ini innahu la kabirukumul ladzi 'allamakumus sihir. Jangan-jangan kayak bebong lawan Musa akal-akalan tok dari awal dibeli Musa belum. Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihir. Nggak repot. Dari ngajak adu kekuatan. Jadi didu tenan dari mereka. Ya repot. Ini mau dari wong ramah. Nah ramah dari kayu. Payah. Dari orang kiai juga ikhlas. Dari ngatur dijadi matematik mereka. Urusan politik, urusan itu kan repot. Repot. Inna hadza satamniki ulama kronektine satu rekayasa. Makar tumuhu kang reka daya sira ing makar fil Madinah ing dalam kota. Litu kriju supaya musir sira kabeh minha sange Madinah ala ing penduduke Madinah. Pato kata alamu nama kok bakal ngerti sira kabeh. Ma ing perkara ya nalukum kang merkoleno apa makum ing sira kabeh minisange. Barang wis kalah, akhire Fir'aun nganggo logika kekuasaan, logika otoriter. Laukot si annae, ya, meskipun klasik, berkekuasaan kalah, ya, mengambil logika kekerasan. Laukot si annae ini bakal ngekok insun aidiakum ing tangan-tangan sira kabeh. Wa arjulakum lan sikil-sikil sira kabeh. Min khilafin hale selang-seling. Maksudnya tangan sitok, sikil sitok. Ayat kuli wahidin al-yumna wa rijlihil isra. Ya, tangannya diketok sing tengen ya sikile apa? Daripada debat kok repot. Bedil dan mahal. Mulai riyen ngoten logika kekuasaan kalah ilmiah yang menang bedil kok repot. Cuma lalu soliban aku monggo langsung nyalin ingsun pengisra kabeh asmaina halis kabeh. Sekolah padha matur saka Saharatul Fir'aun.
Tapi karena mereka sudah iman, qalu padha matur sapa saharatu Fir'aun, inna ila rabbina munqalibun. Ini dia yang perlu ditiru ini. Inna satamne kita ila rabbina maring pangeran kita munqalibun bakal balikan. Jadi orang diancam di pateni jabe nak, buat pateni rambut pateni, kulo dia mesti mati. Jadi maksudnya, jadi diancam di pateni jabe nak, jenang pateni orang, kulo lah tetap mesti mati. Inna ila rabbina. Terus saking sufi ini istilah orang kok mati, ila rabbina. Pada akhirnya kulo balik teng pangeran, malah merasa asik karena merasa itu ila rabbina menuju Tuhan. Gue paten ini di bro tetap mati. Akhirnya kita damai memang ada semua tadi penjara ya telur. Repot. Ada juga orang tanam zakat jadi mati, makanya sering susah ya. Orang nobar. Kalau pada mengucap sobat saharatus Fir'aun, inna satamne kita ila rabbina maring pengiran kita ba'da mautina. Sausé mati kita bi ayi wasin lan endine cara kana tinempo mau. Kulo piye wae nganggo cara apapun dengan model apapun pada akhirnya nggih mati. Mung kali guna bali kabeh roji unate bali kabeh fil akhirat ing dalem akhirat. Wa ma tangkimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'na. Wa ma tangkimu lan orang ingkari sira Fir'aun. Tunggi kuwi orang ingkari sira Fir'aun minna sang kowe ora engkar ambek kita, cara berpikir kita illa an amanna. Kecuali karena ente iman sapa kita di ayat Rabbina kelawan ayat-ayatnya pengiran kita. Jamane kowe nyiksa aku mergo gak ngakoni aku pengiran, amun tok masalah. Lama jana semangsane teko apa ayat naik kita. Rabbana do pengiran kita afri kula aturi ngesokno panjenengan. Alena ing atase kita, jenengan tokno sabron ing sabaran. Sokno ditumpahkan dituangkan. Rabbana do pengiran kita. Afril aturi nuwangno panjenengan alena ing atase kita sabron ing sabaran. Indah di lima nalikane nglakoni perkara tuwa itu kang ngancam sira Fir'aun ing Madinah lan kita. Li Allah narjial supaya ora bali kita kufaron hale kafir kabeh. Wa ta'ala lan kula aturi mateni panjenengan nek kita muslimin ahli Islam. Jadi tidak memohon ke Fir'aun supaya napa diampuni atau apa, tapi langsung ngendikan Rabbana afril alena napa sabron. Ini menunjukkan bahwa iman mereka sudah terjadi betul. Ketika mau dihukum mati oleh Fir'aun, tidak mengajukan supaya Fir'aun mengampuni, tapi ngendikan Rabbana afril alena apa? Bahwa itu sudah mukmin sejati betul ya Allah. Paringono sabar wa ta'afana muslim. Mana ekstremis semua jalur kreasi sirik. Harga nyawa aja menungso. Nabe sesuatu urusan nggak ada cerita ilmiah. Jadi orang jaluk nabo pengampunan ke Fir'aun tapi Rabbana afril alena nabo. Jadi cerita logika politik mana? Wakoral malah ulang ucap soal malah tokoh min kaum Fir'aun. Namun di logika politik mana? Atas dari Musa wa kaum yufsidun apa? Dia tokoh Fir'aun. Musa kok beno galugalan itu sebenarnya menghancurkan kekuasaannya sampeyan. Wakoral ulang ucap soal malah ucap kelompok min kaum Fir'aun saking kaum Fir'aun. Lalu mari Fir'aun diprovokasi, Fir'aun diprovokasi, dikipas-kipasi. Atas dari ana to ngembarno sira, tak trukut sing ngembarno sira Musa wa kaum lan pengikute Musa. Mosok ngene-ngene wae bar pentas dingin-dingin saja. Mbok dibantai to apa? Mergo lidu fil ard. Mereka itu potensi meruntuhkan kekuasaan iki. Mau pentas-pentas kok iki. Lidu supaya rusak to Musa wa kaum fil ard ing dalem bumi. Biduai kelawan aja-aja ilamu khalafati kamarin menentang sira. Wa garo kalan tinggal sapa Musa ka ing sira wa alihata kalan kepangeranan ira. Utawa lan pangeran-pangeran sira. Wa kana lan ana sapa Fir'aun sona aku gawe sapa Fir'aun lagu maring aliha asnaman ing grogro berhala sigoron kan cilik-cilik. Ya buduna kang padha nyembah sapa kaum Fir'aun ha ing asnam. Wa qala lan ngucap sapa Fir'aun ana rabbukum wa rabbuha. Ana ta ingsun rabbukum pangeran sira kabeh wa rabbuha lan pangerane asnam. Walidalan karena hari ini kalau ngucap sopo Fir'aun ana rabbukum al-a'la uta ingsun pangeran sira kabeh al-a'la ingkang itu. Kalau ngucap sopo Fir'aun ini wow, dari logika kebenaran menjadi logika sosial politik. Mosok Fir'aun berpentas kalah kok dingin-dingin. Harusnya ya kamu bantai. Kalau tidak kamu bantai mereka berpotensi merusak tatanan
Yang kamu bangun, mau kowe ora dianggap pangeran, kerajaan yo hilang. Jadi urusan Musa bener ta ora dibahas. Paham ya? Mestinya kan dibahas Musa bener ta ora. Ora dibahas ngono. Musa berpotensi merusak kerajaannya sampai. Jadi sudah pakai logika sosial politik. Akhirnya dia kolang ucap sapa Fir'aun sanukot tilu abna'u manastahin apa? Sanukot tilu bakal mateni ingsun ditasdid wa tasdid abna'u ing pira-pira anak-anake Bani Israil al-Mauludin kan dinahira kabeh. Wanastahilan ngembarno urip membiarkan hidup kita nasab kita sing ngembarno kita nisa ing wadon-wadone mau Bani Israil. Tapi lina kaya oleh nglakoni kita bihimlan Bani Israil ning kok sang sedurunge iki. Wae nalan satene kita kok sak dhuwure Bani Israil kok guna iki kuwi kabeh. Eko diguna iki kok kabeh. Akhirnya ana pemberantasan wonten napa pembunuhan, wonten genosid, wonten pembunuhan massal. Fafalu mongko padha nglakoni sapa kaum Fir'aun. Fafalu mongko padha nglakoni sapa tentarane Fir'aun bihim lan Bani Israil dari kang kono-kono pembunuhan massal. Akhirnya pembantian wonten pembantian massal. Fasaka mongko wadul sapa Bani Israil sapa Bani Israil. Bon saat ana pembantian massal Nabi Musa matur teng kaume, kala ngekeki saran to dawuh sapa Musa li kaum maring kaume Musa. Istainu billahi wasbir. Istainu jaluk tulung sira kabeh billahi lan apa wasbiru lan sabar sira kabeh ala azabun ing atase pilarane Fir'aun. Innal arda lillah, sak temene bumi ku lillahi kagungane Allah. Yurituha mayyasha unibad. Yuritu marisna sapa Allah ing ardu. Yukti tegese maringna sapa Allah ing ardu man ing wong. Ya sa'u kang ngersakno sapa Allah ing man ini bagi sange kawulane Allah. Wal akibatu tali akibat utawi pungkasan al-mahmudatu kang den puji ulil muttaqina kedue wong sing takwa kabeh Allah ing Allah. Kalau padha matur sapa kaum Musa. Jadi ketika ada pembantaian massal dari Nabi Musa ngomong nang kaume ngendikan nang kaume kowe sing sabar. Mas yo Fir'aun ku jadu kok kaya apa kawan ning tangane apa. Iso wae sing marisi bumi ora pen tapi kowe tapi kalian. Jadi kamane Nabi Musa ngeki semangat bisa saja Fir'aun itu kalah. Kita harus tetap melawan, jangan menyerah. Karena innal ardo napa? Lillah. Siapa kaum Nabi Musa enak. Qalu udina min qabli an ta'tiyana ba'di marwa. Kita perang ya lara kabeh kira-kira ya kena pedang. Ora perang ya lara kabeh mergo dituduh. Jadi logika sederhana. Udina ben siksa kita min qabli an ta'tiyana. Zaman rengene jenengan revolusi ke kula mun lara. Sakwise wonten jenengan nggih pun pada loro revolusi ada kemungkinan ada berubah. Panggil pada loro atau loro revolusi ada kemungkinan berubah. Nah, nyerah kan berbudak abadi. Sama seperti kita, kue jadi wong nganggur ya loro, ikhtiar ya loro, pada loro atau ikhtiar, sama ini kapan-kapan kasil. Karena nganggur sama belesak. Kalau dua guru nakalan, jadi cara berpikir dua santri sidik loro, pada loro ada yang rame-rame. Artinya ya sama, logika hidup itu kan sama. Mengenai wong waya logikane ngono sitok ya judes, papat ya judes atau papat. Nah logikane wong ora waya sitok e rumatane angel apa meneh? Nah ya terserah sampai cara kami Nabi Musa selesai. Nah ini kumpul dia nggih ngoten. Nek digeman kancanan nomor medhit ya lara, wong lomo ya lara, kancanan lomo. Ana enake. Jadi nak wong nakal lho kan bojo elek ya makani kali yo makani lewat. Ya ada sing ayu, ada logika. Ya tapi masalahnya sing ayu nak cerita. Ya juga partai kan ngoten. Sing gede ya partai politik, cilik ya politik. Aduk milih sing gede. Nah, tapi timbang sing gede blesek ra apa atau sing cilik ora blesek. Nah, mergo ning gede anak buah, sing cilik dadi ketua. Jadi sudah tua, satu logika kebenaran kemudian dibunuh oleh logika sosial apa? Itu tua sekali tradisi. Dari tema ketuhanan yang ansih, yang bersih, kemudian tahu-tahu menjelma jadi tema-tema kekuasaan. Dan taman ngerti, dan ini bisorikil Quran. Urut-urutan cerita ini bisorikil Quran. Tidak cerita mufasir, tidak cerita tafsirnya, tapi ceritanya Quran. Kalau cerita mufasirnya kan ya bisa secara ilmu hadis atau ilmu
al-jarh wa ta'dil ya ilmu-ilmu kritisi hadis para kritikus hadis bisa saja cerita itu Israiliyah atau hadis-hadis maudhu gitu. Tapi ini enggak disorehil Quran. Jadi kalau versi tafsirnya kadang kan istilahnya kadang ada berbau-bau apa? Israiliyah. Kalau dalam ilmu-ilmu detail hadis yang dikenal namanya ilmu jarh wa ta'dil. Tapi enggak itu memang murni disorehil. Wong dari logika mencari Tuhan, qala fir'aunu wa ma rabbul alamin. Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Qala lil mala'i haulahu ala tasam. Fir'aun masih dingin ketika Musa ditanya, "Kamu punya Tuhan, itu Tuhan siapa?" Ya yang menuhani langit dan bumi. Fir'aun masih dingin. Ngene nek urusan bumi aku bendina kok kamu aku ora tau ora pangeran. Nah urusan ning langit kok sik tak ngongkon arsitekturku tak kono bangun piramida. Mau tak munggah tak pengen ketemu pangeran. Jadi Fir'aun rasional. Fa'ukit liyahaman faj'ali alatini sor. Fa'ukit liyahaman alatini faj'ali sor. La'ali attoliru ila ilahi napa. Jadi Fir'aun tangi sombongnya. Cek ini nak pengeranan dari pengerannya langit bu. Soal urusan bumi aku dina melokam aku atau ketemu pangeran. Jadi pangeran ya aku. Soal neng langit kemungkinan neng langit sok tak ngongkon arsitekturku tak kon bangun piramida mau tak munggah tak kenalan mbek napa. Pangeran. Mane baru kae piramida Mesir, baru kae Firaun. Baru kae Firaun kepen ketemu napa? Pangeran. Nah, Musa ora beto, logika iki kok gak mandi. Akhirnya nganggo jurus sing mengerani buyutem. Sing mengerani napa? Buyutem. Nah, nadene pangeran buyute ra duwe. Nah, nek padha-padha pangeran, Firaun timo pangeran bini. Akhirnya ya Firaun ngomong, "Inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum napa?" Oh edan. Loh mestinya tema ilmiah ini selesai di sini bahwa benar-benar secara ilmiah Fir'aun tidak tuh. Nah, akhirnya malah tema dirubah. Tapi dikejadukan apa? Wani nantang aku terus ganti pasar, ganti apa? Itu kali misalnya kalau yang ngalim terus ditanang jajal lagu bidip loh, kok terus ganti pasar, waduh. Urusan ngalim tidak adu apa? Iya Pak Armando. Ya repot tuh. Terus tidak adu gede. Ya ora paham, kene urusan hukum terus tidak adu. Wah, terus adu muteh, terus adu potong rokok wae repot ora piye ganti napa? Paham. Ya ora sambung. Nah, untung kene dilindungi pengen. Sambung ora sambung. Dan ini pun kuno ya, tradisi logika gitu itu sudah kuno. Ya, nanti kuno lah narasi ulang ora. Kalau pada matur sapa kamu Musa udina dan larani kita. Mingkot beli antak tiana sedurunge yang teko sira Musa nak ing kita. Wa min ba'di madita lan tak usih teko panjenengan nak ing kita. Zaman jenengan dereng rawuh kula disiksa. Mergo ning penjara diberbu. Sakniki jenengan rawuh kula dibebasno karena dianggap balane jenengan ape revolusi ya disiksa. Padha-padha disiksa maju wae revolusi. Sampai Nabi Musa kala dawuh sapa Musa asar hukum ayub likan apa? Asa muga-muga sapa hukum. Asa teng Quran maknane niku taruhi. Asa muga-muga hukum sapa pangeran sira kabeh ayub lika yen tong rusak sapa hukum adu wakum ing musuh sira kabeh. Saya berharap semoga Allah merusak musuh kalian, membunuh musuh kalian. Gini kok akhirnya musuh Fir'aun tenggelam teng laut merah. Ini akhirnya walhasil kalah. Wa takhlifakum. Nah ini pentingnya jadi nabi. Sakwise Fir'aun iku kabeh niku tenggelam tenggene laut merah. Ora kok masalah selesai. Iso wae diganti dolen kuwe. Mulane wae taklifakum lan ngangkat khalifah sapa wae kum ing sira kabeh fil ardi ing dalem bumi. Sakwise Fir'aun keok sing dadi khalifah sing dadi pemimpin kuwe. Tapi ora terus bebas audit, bebas perkara ndak bayang juro. Mongko ningali sapa wae ke patak malih hale kaya apa kowe berbuat sira. Fir'aun kalah sing pemimpin kuwe tapi ora kok terus bebas pulsa bebas prak mboten di audit pangeran nak layak disiksa disuruh bisa tenan akhirnya Bani Israil tahu dia mimpin dibeli kurangan akhirnya disiksa bisa. Mulane iki ayat menunjukkan bahwa Nabi Musa benar-benar nabi. Ketika Fir'aun rusak ikut kuwe jadi khalifah tapi bukan berarti selesai payang juro kayak patah. Mana jadi kiai hati-hati. Kadang kiai sing ora bernasab kerja bagi nasab. Dari putune baiki jebule jadi sekuler jadi bid'ah. Oh, tapi kowe nek jadi kiai ora begitu sama. Apa nek kowe jadi kiai yang tidak bernasab apa pun selesai.
selesai. Sama-sama menghadapi hisab. Kadang kan kita misalnya kecewa, misalnya dia gede salah, apa lagi cilik orang salah. Jadi anak dia gede boleh kurang ajar, apa anak dia cilik orang kurang. Ya sama. Ini peringatannya Nabi Musa. Saat Fir'aun kurang ajar di siswa pangeran, apa kan ada di khalifah terus gak kurang? Sebab itu saat gue jadi khalifah, eling tetap bayang biro kayak patah malu. Bahwa kamu ya tetap dalam pengawasan Tuhan. Dulu ketika kita tidak puasa sama sekali, hampir semua penguasa di Indonesia tidak santri, kita wah, orang Indonesia orang dipimpin kabinet rojo joro. Tapi jadi dipimpin santri kita juga rawan tak. Kadang kita tangkap di partai Islam. Nah, itu kan ya itu begitu. Karena memang masalah itu bukan berarti selesai. Kayak mundur kayak para apa? Sama. Wasaklifakum lang ngangkat khalifah sapa Allah kum ing sira kabeh. Tapi sausé diangkat dadi khalifah, bayang mundur. Mongko nali sapa Allah kaya kale kaya apa tak malu nang nglakoni sira kabeh dia ing dalem khalifah. Maksudnya kowe bener ta ora? Nah bener ya diganjar, nah salah ya disiksa. In ahsantum napa? Li anfusikum wa in asatum napa? Salah. Walau kata nalan teman-teman nyekso sapa ingsun ala Fir'auna ing pengikut Fir'aun atau kelompok Fir'aun di sini nah kelawan pasek kuwi. Bil kufti tegese kelan pasek kuwi. Wanak sinan kekurangan minat kamarat sang pira-pira buah-buahan. Lalahum supaya utawa menawa sapa kaum Fir'aun ya zakaru gelem eling sapa kaum Fir'aun. Ya ta'idu nanti gelem eling sapa kaum Fir'aun fa minu nama gelem iman sapa kaum Fir'aun. Mestinya diberi ujian supaya iman, tapi mereka sudah punya logikanya dengan ini. Faida jaat umul hasanatu qalu lana hadhi. Faida jaat mongko nalikane teko ing kaum Fir'aun apa al hasanatu apa kebaikan. Ayo khotbu tegese kemaharjan walina lan kekayaan. Qalu mongko padha ngucap sapa kaum Fir'aun lana hadhi, mak kita layak mendapatkan itu. Nah tahik kuat, lan tetap dadi kita hadhi ta ikhlas hasanah. Nah tahik tegese berhari kita ing hasanah. Walan naskurulan orang podo syukur sopo kaum Fir'aun alih yang atasnya hasanah. Nah duwe lagi agak dari hasil kerja keras. Nah, tapi nak lagi rezeki seret dari salah tangga, alih salah madhep ya omah macam-macam. Upi karpe. Gue tenang salur gue. Wa intusibhum sayi'atu yattayyaru bi Musa amam. Wa intusibhum lamun mekenani hum ing kaum Fir'aun apa sayi'atu napa kaelekan jadabun tegese pacek wa balal lan balal. Ya toyaru mongko berpikiran jelek atau berprasangka jelek tatoyur sopo kaum Fir'aun ya tasamu tegese nganggep elek sopo kaum Fir'aun di Musa lan Musa wa manan wong mak kang sertane Musa minal mukminin saking pira-pira wong mukmin. Nah lagi sial muni gara-gara Musa yang bawa musibah manusia pembawa sial ala innama ta'iruhum innallaha ala ini ngo inama ta'iruhum mestine te cara berpikir wong akeh sumugum tegese pikirane wong akeh sing elek iku indawa iku ana ing kersane Allah. Maksudnya mestine ora usah begitu, kabeh keputusan ning Allah. Ya tihim nakana sapa Allah ing wong akeh iki kelawan iki la ta'iru. Walakin aktaruhum la ya'lamun. Walakin aktaruhum tetapi ne uti akeh wong akeh la ya'lamun ora ngerti sapa wong akeh. Annama satane perkara isibuhum kang mekenani sapa pemagum ing wong akeh min inti sanging kersane Allah. Wa qalu lan padha ngucap sapa kaum Fir'aun li Musa maring Musa. Mahma ta'tina bihi min ayati litasharana biya fama nahnu laka bimu'minin. Mahma ta'tina sumangsane nekakno sira Musa ing kita bihi kelan min ayatin sang siji ayat. Litasharana iku paling supaya nyikir sira Musa ing kita biya kelan ayat. Fama nahnu laka bimu'minin. Mongko ora ana utai kita laka maring sira Musa bimu'minin kelan wong sing iman kabeh. Pada amang masukna sapa Musa alih ing atase kaum Fir'aun. Farsalna maka ngutus sapa ingsun alihim melarat ing atase kaum Fir'aun atufana ing tufan. Wa wa tufan sing darani tufan iku napa? Maun iku banyu. Dakola kang manjing apa mak buyutagum ing omahe bani napa kaum Fir'aun. Wa wasala lan tumeka apa ma ila khulukil jalisin tumeka maring gulune wong sing nggo kabeh sapataya. Jadi tenggelam sampai ke gulu. Wal jarot kalan wabah walang belalang malaria nak wabah termasuk jenisnya belalang. Fa'akala zarahum wa simarhum kadalik ngentekno tanaman lan buah-buahan kadalik kaya mengkono-mengkono sahabat ayam. Wal kummal lan kummal esus niku cara sakniki kutu. Awwa naun nalkirot jenis kera atau ribuan kera nyerang napa tanaman bani tanamane kaum Fir'aun. Fatat tabihu mongko ngentekno
ngetut dureni apa kirat mata kawul jarat ing barang sing ditinggal belalang. Jadi nak di wabah belalang orang tek ditambahi wabah apa? Keras. Hasil semua tanaman dihabiskan. Wadofati alan pira-pira kodhok kata. Pamalaat mongko ngebaki apa dofati buyu tahu ing pira-pira omahe kaum Firaun wa ta'amalan panganane kaum Firaun. Wadamalan ingsun ngirim ing gethek timiyahi. Jadi airnya menjadi darah. Ayatin timiyahi ing dalam pira-pira banyune kaum Firaun. Ayatin halih dadi pira-pira ayat mufassalatin kang den rinci bayinatin kang den rinci. Pasal baru mongko padha sombong sapa kaum Firaun anil iman sang iman dia kelan ayat. Wa kanulan ana sapa kaum Firaun niku kaum mujrimina kang dosa kabeh. Walama wa qalan semangsane tumiba alih ing atase kaum Firaun apa arid apa siksa il azab kudu siksa. Nah wis disiksa wis ngiyah-ngiyah wapok kalau lagi padha matur sapa kaum Firaun ya Musa ya Musa. Ud'u lana rabbaka bima ahida inda. Ud'u jalu sira lana maring kita rabbaka pengiran sira. Bima kelan perkara ahida kang wis janjeni sapa rabbaka inda ka ana ing samping sira. Mingkas fil azab disangking ngilangi siksa ana sanging kita in aman lamun iman kita. La ing kasyaf ta'an nariksa. Lamun iso buka kita, lamun kosamin buka sira ana sanging kita arisa ing siksa. Lanu minan naikine bakal iman kita la kamaring sira. Wala nur silan naikine bang lepas kita maka setane sira Bani Israil lan Bani Israil. Fala maka sapna mongko semangsane buka sapa ingsun Allah. Bidoa Musa kelawan sebab dengan Nabi Musa. Anhum sangking kaum Fir'aun arisa ing siksa. Ila ajalin maring satu tempo hum kang utawi kaum Fir'aun iku baliwuhu sing tumeka ning siji tempo. Maksudnya pada satu batas yang mereka inginkan. Mereka sudah bebas dari azab sesuai permohonan mereka, tapi tetap aja idza hum yang kutun. Idza nalikane ngono hum utawi kaum Fir'aun yang kutun iku melanggar sapa kaum Fir'aun. Yang kuduna tegese melanggar sapa kaum Fir'aun ahdahum ing perjanjiane kaum Fir'aun. Dari ini nak wis bebas azab, mereka iman, nyatane ora iman. Wa yasirunan padha digurung sapa kaum Fir'aun ala kufrihim ing atase kafire kaum Fir'aun. Pantakom namung nyiksa sapa ingsun mingim saking kaum Fir'aun. Fa aghraqna hum mongko nenggelamno ingsun hum ing Fir'aun tak balane fil yamin dalam segara. Ayil bakril milhi tegese laut sing asin. Di anahum lan tak temne kaum Fir'aun bisa babi anak. Kelawan sebab saat temne kaum Fir'aun iku kadhebu iku mendustakan sapa kaum Fir'aun di ayatina lan ayat-ayat kita. Bahkan ulan ana sapa kaum Fir'aun anar sanging ayat. Iku ghafilina lali kabeh. Maksudnya lali kabeh sing kula terangno wae. Yang dianggap ayat nunggu sing berbau kelene. Padahal tanpa itu semua wis ana ayat-ayate napa? Pengiran. Bahkan ulan ana sapa kaum Fir'aun anar sanging ayat ghafilina lali kabeh. Ela ayat adab baru nah tegese ora padha angen-angen sapa kaum Fir'aun. Ha enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.